Gak cuma sangar secara tampilan, sepatu ini juga sangar secara performa. Balik lagi bersama gue Epes Gemilang di channel Head Shoes Indonesia. Disclaimer dulu sebelum kalian gue ceritain bagaimana rasa sepatu ini. Kalian harus tahu dulu kalau gue ini adalah pelari yang awam, pelari yang masih jauh dari kelas intermediate atau elite level. Sehingga perspektif yang bisa kalian dapatkan adalah bagaimana sepatu lari dites sama pelari pemula. Dan ini dia Ardiles Infinity Urbit. Nah, kita udah pernah ngetes Ardiles Infinity Sense Pro sebelumnya, dan ketika kita dikirim sama Ardiles sepatu ini, kita langsung tertarik banget. Dan kita semacam udah punya benchmark. Kita udah pernah tertarik banget memakai Ardiles Infinity Sense Pro, sehingga ketika dapet yang ini, yang sepatu tampilan radikal ini, kita langsung punya ekspektasi yang tinggi. Dan ternyata, nggak salah untuk pasang ekspektasi tinggi akan sepatu ini. Secara resmi, Ardiles menjual Infinity Urbit Pro ini dengan harga mepet 800.000. Ya, harga segitu jelas termasuk yang terjangkau untuk sebuah sepatu lari dengan plat karbon. Ya, sebagai spoiler nih, yang menarik dari sepatu ini tuh nggak cuma dari harganya, tapi juga dari desain sampai performanya. Well, dulu kita pernah bilang Ardiles Infinity Sense Pro itu di bagian uppernya, bodinya agak terasa ketebelan dan bikin kaki jadi cukup anget ketika dites performa. Kalau ini enggak, teman-teman. Ini sepatu hadir dengan upper yang breathable banget. Material yang dipakai tipis tapi memang agak-agak kaku, walaupun ini terasa gampang banget breakin kaki kita. Jadi rasanya gampang jatuh cinta pakai sepatu ini. Kalau kalian pertama kali coba, terus kalian nyobain tipis-tipis di toko gitu ya, gue jamin akan gampang jatuh cintanya. Karena sepatu rasanya mendekap sekali ke kaki dan gampang buat kita break in. Ketimbang Infinity Sense Pro yang dulu kita tes, Urbit ini seakan jauh lebih improve dan kuat karakternya secara tampilan. Sepatu ini ringan, bahan uppernya breathable, dan juga terasa seamless ketika nempel di kaki kita. Kesan sepatu yang seriusnya sih terasa banget. Apalagi karena model tali sepatunya yang suportif, gak gampang copot, dan build quality-nya baik. At least, barang kami tes ini gak gampang kendor nih benang-benang di tali sepatunya. Model midsole-nya juga menarik. Rockernya nggak terlalu ekstrim sih, tapi cukup mengisyaratkan sepatu yang enak buat dibawa lari cepat. Belum lagi model heel counter-nya yang tinggi, bikin kaki lebih terjaga dan sepatu nggak gampang copot. Iya, desain-wise memang menarik, teman-teman. Apalagi karena sepatu ini hadir dengan desain livery yang sangat-sangat radikal seperti ini. Ini semacam ada graffiti di sepatu dan ya entah kenapa rasanya oke lah. Tapi mungkin dengan desain radikal seperti ini, kalian ada yang suka banget atau nggak suka banget. Lantas bagaimana dengan performanya? Ya kalau gue pribadi sih jujur, sehari-hari karena latihan di pace 6-7-8, latihan santai aja, sepatu ini terasa agak kurang pas untuk kalian-kalian yang bermain di pace demikian. Tapi begitu gue main lebih cepat lagi, interval, dan latihan lebih kencang lagi, ini sepatu benar-benar suportif. Tapi untuk mendukung penilaian gue kali ini, sepatu ini gue pinjemin ke teman yang cukup sering berapa kali jadi potential winner. Dia bermain di pace yang cepat banget untuk larinya, sehingga penilaian kita bisa lebih terbuka tentang sepatu ini. Nih, teman gue yang ngetes sepatunya. Kata doi sih saat pakai lari 5K dengan average speed 4-5 pace-nya, sepatu ini lumayan ngasih dorongan buat ngebut. Tapi menurutnya perlu ada power atau effort lebih untuk dapetin enaknya sepatu ini. Sebagai gambaran, menurut pelari yang ngebut kayak gini, midsole sepatu ini tuh cukup firm dan responsif. Bahkan diklaim sepatu ini tuh cocok buat latihan cepat. Tempo sampai interval di kisaran pace 4.30-5.40. Meski belum dites lebih cepat lagi, dugaannya beliau sih, Infinity Urbit ini juga suportif kalau mau dipakai pace 4 ke bawah.
Iya, memang sepatu-sepatu kayak gini tuh emang cocok banget buat kita-kita yang lagi ngincar personal best. Buat dipakai race enak, tapi kayaknya dipakai race yang full marathon agak-agak perlu pembiasaan gitu ya. Tapi kalau untuk race jarak-jarak pendek ini sepatu rasanya top banget. Dan gimana rasanya ketika dipakai dengan pace lambat? Jujur, gue pribadi nggak menyarankan teman-teman. Sepatu ini agak kerasa terlalu responsif, over responsif gitu ke orang-orang yang bermain di pace nyantai. Jadi kalau kita mau berlari di pace yang tadi gue ceritain gitu ya, 6, 7, 8, sebaiknya mending beli sepatu yang non-karbon. Sepatu yang midsole-nya cukup responsif tapi nggak seresponsif ini nih. Karena khawatir kalian akan gampang cedera kalau pakai sepatu ini. Jadi gue saranin kalau buat kalian yang belum terbiasa menggunakan sepatu yang karbonnya responsif banget gitu ya, mending kalau maksa pengen beli Ardles, coba deh Infinity Sense Pro-nya. Itu lebih masih oke lah buat dipakai sehari-hari sama pace yang agak-agak lambat. Tapi kalau ini, enggak teman-teman. Kalaupun kalian pengen punya yang Ardles Infinity Your Beat ini, sebaiknya dijadikan shoe rotation yang dipakainya ketika latihan interval aja. Atau ketika dipakai buat race jarak pendek aja. Karena kalau kalian sering pakai sepatu ini, ya lagi-lagi resiko cedera itu bisa menghantui. Lalu kita harus menyimpulkan, apakah sepatu ini layak untuk dipinang? Tentu, menurut gue kalau kalian lagi butuh sepatu untuk rotasi, lagi butuh shoe rotation, lagi mencari sepatu yang untuk interval, untuk tempo dengan pace 4-6, sepatu ini rasanya menarik sekali untuk kalian coba. Dan sepatu ini juga hadir dengan harga yang sangat terjangkau untuk performanya. Jadi ini sangat-sangat value for money. Dan juga dari tadi kita ngomongin kelebihannya, kita ngomongin kekurangannya nih sekarang. Sepatu ini tuh hadir dengan heel counter yang tinggi banget teman-teman. Jadi kalau kalian pakai sepatu ini, ya sebaiknya punya banyak stok kaos kaki tinggi atau terbiasa lari pakai kaos kaki tinggi. Kalau kalian terbiasa lari pakai kaos kaki yang di semata kaki, rasanya perlu pembiasaan nih kalau pakai sepatu ini karena heel counter tinggi dan bagian atasnya ini bisa aja membuat kaki kita jadi luka. Selain itu, awal-awal pakai sepatu ini memang gampang break in, tapi ketika kita pakai kaos kaki yang tipis, bisa saja kayak gue nih. Gue awal-awal pakai sepatu ini bagian jempol sebelah kiri itu lecet. Atau tepatnya di bagian dalam, tapi area yang ujung-ujung sepatu ini tuh agak-agak kasar. Jadi perlu pembiasaan atau bisa diakali pakai kaki yang tebelan dikit. Ya, tapi kekurangan itu rasanya nggak membuat sepatu ini jadi berkurang nilainya. Bicara soal nilai, tentu khasnya Head Shoes Indonesia, sepatu yang kami tes ini perlu dikasih rating. Menurut kami, Ardles Infinity Your Beat Pro ini layak mendapat rating 7,7 dari 10. Rating itu lagi-lagi karena value yang ditawarkan sepatu ini sangat baik untuk harganya yang terjangkau. Kapan lagi coba dapat sepatu yang serius secara performa, tapi nggak banyak kuras uang tabungan kita? Well teman-teman, itu dia tadi ulasan kami dan cerita kami mencoba Ardles Infinity Your Beat ini. Sekali lagi, ini sepatu yang menarik sekali, sepatu yang layak dipertimbangkan dan harus segera kalian cari karena sepatu-sepatu kayak gini tuh rawan sekali gaib dari peredaran. Menurut kami demikian teman-teman. Menurut kalian gimana? Apakah kalian udah pernah ada yang pakai sepatu lari dari Ardles, sepatu lari yang karbon, atau bahkan udah pernah beli sepatu ini dan merasakan langsung? Coba kalian sampaikan rasa memakai sepatu ini di kolom komentar di video kali ini. Dan juga tulis dong di bawah sepatu lari apa lagi yang harus gue review selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media kami. Ada Head Shoes Runner, ada Head Shoes Indonesia, dan ada Head Shoes Store. Kalian cari di Instagram dan langsung follow aja. Kalau gitu teman-teman, gue sekian aja. Pamit, stay safe dan bye-bye.